Para pemirsa, ini malam ini saya sedang berada di bawahnya Bukit Bego, jaraknya kira-kira 500 meter di bawah Bukit Bego. Dan ini merupakan lembah atau jurang. Jadi Bukit Bego itu ada di atas sana itu. Nanti saya time lapse Bukit Begonya. Aku ngikut pakai dong. Kita ambil cari ya, penting ngetke ngisor, dadi nek ana sawer ketinggal. Nggih. Kromone sawer. Sawer. Ini paling sirih. Ini kita berada di posisinya 450 meter di bawah Bukit Bego, atau lebih tepatnya ya ini di lembah atau jurang yang ada di sebelah kanan Bukit Bego kalau dari bawah. Kalau dari atas berada di sebelah kiri. Temenggung ingkang Kyai Jayaprana. Ingkang wetan toh? Ciri khas pasarean di sini ya memang seperti ini. Seperti semuanya mudah sekali rusak. Ini bukan karena kitanya atau para abdi dalam atau keraton yang tidak peduli, tapi memang seperti menyiratkan suatu pesan bahwa ini merupakan bentuk penderitaan. Dulu waktu hidup dibuat sengsara atau dibuat menderita, yaitu oleh Amangkurat Agung. Maka ini makam ini mau dibagusin kayak apa, mau dibangun kayak apa, ya nanti sebentar kemudian sudah rusak. Seperti kain kafan, kain mori yang untuk mengelilingi pasarean Kanjeng Ratoyo itu juga paling 3 bulan sudah akan sumpang camping. Padahal kain seperti itu biasanya setahun itu masih cukup layak, belum ada yang sobek. Dan di sini pun pasareannya seperti ini. Ya, ini menyiratkan suatu pesan atau seperti bahasa alam ya, yang penuh dengan pesan bahwa seperti inilah dulu beliau sewaktu masih hidup dibuat menderita, dan penderitaan itu justru membuat beliau sekarang bisa meraih kamulyan sejati. Ini Kyai Jayaprana. Ini posisinya ini sangat dekat, itu di atas itu ada bukit itu ya, Bukit Bego. Kemenyan soalnya nih. Kalau enggak di tanah, nek keras. Ini cabut yang merah dulu tuh mas. Di tanah nek keras mas. Nah, ada suau gitu, buat nopo-nopo doyan. Pemirsa, ini kita posisinya berada di luaran makam Pasarean Banyu Sumurup. Tentang Pasarean Banyu Sumurup saya sudah pernah membuat
kontennya, dan panjenengan bisa ngecek di situ konten saya. Nanti saya cantumkan linknya di bawah ini. Tapi di sini saya akan mengulas pasarian yang ada di luaran pasarian Banyu Sumurup ya. Itu bisa diarahkan ke sana kameranya, itu pasarian Banyu Sumurup itu. Nah, itu kan kelihatan tuh pasariannya tuh di bawah sana. Itu yang utama. Terus yang ada di luaran ya ini di sini. Dan memang ciri khas pasarian Banyu Sumurup itu karena kan dulu pernah terjadi tragedi, dan ini semuanya korban suatu tragedi kemanusiaan, tragedi angkara murka juga. Maka di sini semua komplek di sini merupakan korban yang saat itu ya memang ditumpas kelor atau dipejahi sedoyo. Nah, kalau di sini dulu pernah dipasang lampu penerang, tapi lampunya mati terus. Artinya itu ya tidak kerso ya. Jadi di sini yang Sumare di sini tidak kerso untuk diberi lampu penerang, maka ya terus sudah dicabut lagi lampu penerangnya. Terus di sini merupakan semua para penderek dari Kanjeng Ratu Hoyi, Kanjeng Roro Hoyi, Gusti Pangeran Pegek, Gusti Pangeran Lamongan, Gusti Pangeran Alit. Nah, ini coba kalau kita lihat di sini, ini kamera bisa lihat satu persatu ke sini. Ini semua di sini pasariannya itu ya keadaannya seperti ini, seperti tidak terawat dan rusak ya. Ini bukan artinya ini bukan memang tidak dirawat, tetapi memang ciri khas pasarian di sini itu memang seperti boten kerso atau tidak mau untuk dibuat bagus. Jadi memang apa adanya seperti ini, dan ini memuat suatu pesan bahwa dulu pernah terjadi suatu tragedi yang ini bisa menjadi pengingat bagi yang masih hidup supaya jangan melakukan suatu yang sama, melakukan suatu tragedi atau suatu penindasan yang menyengsarakan orang. Dan inilah bentuk dari keprihatinan para leluhur, menunjukkan seperti ini loh akibat dari ulah dan perbuatan manusia yang menciptakan tragedi ya. Mari kita turun ke bawah. Ini harus hati-hati. Nah, di sini pasariannya Kyai Joyoprono. Ini merupakan salah satu penderek dari Eyang Roro Hoyi. Ini juga para pendereknya banyak juga di sini. Nah, di sini ini juga keadaannya sama seperti yang di sana tadi, seperti tidak terawat ya. Ini kalau kita melihat itu kan hati kita menjadi tersentuh, grantes, dan itulah akan mengingatkan suatu tragedi di zaman dulu supaya menjadi pengingat bahwa kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Bentar Mas. Ada suara orong-orong, coba ini Mas dideketin Mas. Ini suara orong-orong. Tapi di antara suara orong-orong ini sayup-sayup terdengar suara seperti ada suara orang menangis. Dan seperti ada suara dengungan. Coba kamera diarahkan ke sana. Ke sana, ke sana. Ya, ke sana terus geser ke kiri. Nah, itu ke sana. Nah, ini ada seperti ini ya para pemirsa, ini seperti ada aroma. Bentar, ini
agak nyemelangi ini kahanannya, jadi ya saya sambil udut lah. Monggo para pitah gaib, kita bisa merokok bersama. Jadi ini ada bau anyir dan bau wangi ya. Dan posisinya di situ ada sungai Banyu Sumurup. Suaranya terdengar dari sini, gemuruh gemericik air. Dan Banyu Sumurup inilah dulu suatu tempat sakral yang ditemukan oleh Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Kenapa dikatakan Banyu Sumurup? Karena dulu Kanjeng Sultan Agung ngendika sama abdi dalem yang dereknya atau yang mengikuti beliau saat jalan kaki, habis pulang dari Kanjeng Ratu Kidul jalan kaki bawa tongkat dan sampai di sini berhenti, abdi dalem ditunjukkan kuis sumurupa ana banyu. Jadi lihatlah, ngertilah itu ada air di situ, ada sumber air. Banyu Sumurup, banyu itu air, sumurup itu melihat atau tampak atau terlihat. Nah, tapi di sini sekarang sudah berupa sawah dan di belakang sana itu bukit, ya bukit. Nah ini di sini ini bukit semua. Cuman ini bau anyir lagi nih, pemirsa. Bau anyir dan langu bau lagi. Tapi ini saya sangat maklum. Yo moyo setoro moyo, yo moyo titio moyo, mikuro retemio, yo mikuso sabimio, yo tayu sekayu toyo, yo kiyoka toyo kiyo, yo kiyo moa manusia. Yo manusia, yo welasono kabeh para arwah kang dadi kurban ana ing bukit iku, kang ana ing sak dhuwur iki. Sampurnakno arwahmu, aja nglambrang, aja mimbo, terus nolakumu. Kali wangke sampar wangke, lepas to parane jembaro kubure, terus nolakumu, aja parang tumula. Sing ninggal slamet, sing ditinggal selamat. Ya ini ya para pemirsa, ini karena posisi kita itu hanya berada di persis di bawah Bukit Bego atau berada di jurang, kalau dari atas berada di sebelah kiri. Jadi kita di sini masih mencium aroma seperti yang saya katakan tadi. Itu wajar banget karena jaraknya sebenarnya dekat. Ya saya kira kenapa bis itu tidak mau membanting ke kiri ya, karena kalau itu dari atas turun, misalnya kondisi remnya blong, kalau membanting ke kiri otomatis akan masuk ke jurang yang sangat dalam. Ini kira-kira ada 200 meter mungkin bisa lebih jurangnya, dan di bawah sana ada Sungai Banyu Sumurup dan di sebelah sana cabang ada Kali Opak. Jadi ya keadaannya memang ya cukup, saya kira ngebentur ke tebing atau ke semen dam yang ada di tebing sebelah kanan itu, saya kira itu sudah lebih baik daripada bis itu kemudian masuk ke kiri, karena kita bisa melihat betapa dalamnya ini kan. Jadi kalau memang dibanting ke kiri masuk jurang bisa di depan saya ini jatuhnya. Lah ono sik teko ya, Mas.
Jadi saya kalau memang boleh memberikan saran ya kepada keluarga atau kerabat dari para korban, kalau ada yang masih percaya dengan tumpeng pungkur, sebaiknya dibuatkan tumpeng pungkur. Karena ini ya sedulur-sedulur, sebenarnya saya kemarin dipesan sama yang Panembahan Bodo supaya anak-anak saya jangan melewati daerah yang bekas kecelakaan itu sebelum 40 hari. Karena ini memang apa ya, aura kesedihan dan aura kesengsaraan itu masih dekat sekali di situ, sehingga sebaiknya kita tidak melewati ya, kalau tidak terpaksa sekali. Kalau memang terpaksa sekali melewati ya kita lemparkan koin, dan ya kalau saya biasanya bacakan doa dengan cara Jawa untuk para arwah seperti itu, terutama di bekas-bekas yang korban kecelakaan atau orang yang baru meninggal itu ya dengan kalimat yang sederhana, tali wangke sampar wangke terus nolakumu ojo parang tumoleh. Tali wangke sampar wangke terus nolakumu ojo parang tumoleh, lepas parane jembar kubure. Jadi itu lepas parane itu artinya sampai ke tujuan itu dengan jalan yang leluasa dan dengan jalan yang mudah, tidak ada aral, tidak ada kendala. Dan jembar kubur itu artinya hidup dengan longgar leluasa, yaitu dengan meraih kemuliaan di alam keabadian. Jadi seperti itu. Ini ojo parang tumuleh, ya. Ojo parang tumuleh itu artinya jangan menoleh-noleh ke belakang, jangan gondeli urusan kadonyan. Karena kadang orang yang sudah meninggal itu sadar bahwa dirinya barusan meninggal, sementara ada PR dalam kehidupan yang belum selesai, sehingga terasa berat dan enggan sekali untuk melanjutkan perjalanan ke alam keabadian. Itu kadangkala yang bisa menjadi ya menunda atau menghambat perjalanan pindah ke alam keabadian. Maka kita doakan, kita mohonkan agar ojo parang tumuleh terus nolakumu. Jadi silahkan melanjutkan perjalanan, terus kemudian diakhiri dengan sing ninggal selamat, sing ditinggal selamat. Jadi yang wafat mendapatkan keselamatan, keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kekuatan dan keselamatan. Dan biasanya kalau saya ucapkan doa seperti ini, memang saya melihat kalau itu ada arwah yang saya doakan itu ya ada kadangkala kemudian muncul, hadir, kemudian mengucapkan terima kasih dan seperti mengikuti apa yang kita sarankan dalam doa itu tadi. Maka saya lebih suka dengan doa cara Jawa itu tadi. Dan itu pas tepat di atas bukit yang untuk kecelakaan itu kan ada mendung pedal itu ya. Nah di situ itu tempat itu sebenarnya itu auranya sekarang, maka itu aura kesedihan. Dan tadi memang ada kayak ada suara seperti rintian tangisan itu ya. Kalau saya lewat sana ya saya tuh nggak tega orangnya melihat. Jadi kalau saya pas lihat sana, dan biasanya ya punten dalem sewu, ya punten dalem sewu, saya tuh sering kalau di jalan itu melihat ada arwah seseorang yang masih ada di situ, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah biasanya kalau kita tanya punten dalem sewu jenengan sinten, ya biasanya dia akan menceritakan, akan menyebut namanya dan kenapa di situ. Ya biasanya ya barusan terjadi kecelakaan. Jadi kalau sampai 40 hari maka di tempat itu masih kadang terdengar aktivitas manusia yang tidak kelihatan, itu ya wajar dan maklum, karena biasanya selama 40 hari itu ya masih ada di situ. Maka agar supaya tidak lagi berada di situ, bagi orang Jawa melalui ilmu dan tradisi Jawa itu dibuatkan tumpeng pungkur. Itulah pentingnya tumpeng pungkur, dan daya kerjanya memang sangat efektif ya para pemirsa. Nah mengenai tumpeng pungkur ini bagaimana, seperti apa, nanti saya taruh linknya di bawah video saya ini.
Dan saya turut berduka cita atas terjadinya peristiwa ini, tragedi ini yang memang bertubi-tubi terjadi di awal tahun ini. Dan tempo hari Eyang Ageng Pemanan juga ngendika kenapa leluhur itu selalu mengingatkan terutama di awal tahun ini untuk selalu bikin pisungsung, dan anak-anak saya juga saya berikan pesan supaya jangan lupa untuk membuat pisungsung pada setiap malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon. Itu karena apa? Yaitu karena penyelarasan dan harmonisasi kita dengan alam semesta, dengan seluruh makhluk ya. Dan para leluhur tentu juga akan jangkung-jampangi, akan dijaga, akan dilindungi, karena ini yang perlu saya ingatkan bahwa bulan Suro Tundan yang dimulai tahun 2021, Suro Tundan itu belum selesai, masih nanti sampai pertengahan tahun ini baru selesai Suro Tundan. Tundan itu artinya ya tertunda, ada sesuatu yang tertunda, baik itu yang positif maupun negatif. Yang positif yang tertunda itu ya misalnya seperti rezeki, keberuntungan, tapi yang negatif itu ya seperti bilahi, malapetaka, bencana ya seperti itu. Maka peristiwa-peristiwa yang tertunda di tahun 2021 itu bisa melumpuk terjadi saat ini, karena ini masih fase menghabiskan Suro Tundan. Maka ya saya himbau anak-anak semua dimanapun berada, juga para pemirsa yang budiman, jika panjenengan percaya ya monggo silahkan di kendaraan itu dipasang delimo dan bengle ya, yang kemudian disambung pakai tusuk gigi atau pakai peniti juga bisa, atau pakai jarum atau pakai benang, kemudian diletakkan di bawah jok atau di bagasi atau di laci mobil. Itu sebagai ya penangkal yang secara alami. Itu kan empon-empon, tapi itu benar-benar efektif untuk menangkal energi yang sifatnya itu negatif dan untuk mengantisipasi Suro Tundan. Dan satu lagi, tetap mengenakan gelang merah seperti ini dimanapun berada. Itu termasuk melindungi kita dari adanya malapetaka, bilahi maupun tragedi-tragedi seperti ini. Ya semoga para korban semua diberikan tempat yang terbaik, lahir di alam keabadian, lahir di alam kemuliaan, meraih kemuliaan sejati, dan semua kesalahan yang selama ini nanti bisa diringankan dan bisa dilalui dengan mudah. Dengan adanya peristiwa tragedi itu mudah-mudahan bisa menjadi tebusan untuk segala karma yang mungkin masih ada atau tersisa. Doa yang terbaik untuk keluarga, semoga diberikan kekuatan lahir maupun batin dan diberikan ketabahan, dan akan segera kembali bersemangat untuk meniti kehidupan ini. Dan semoga kita semua tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan gede kang teka, dan selalu nyandung nyampar sekar cempaka mulya, selalu beruntung dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ini semua ada gunanya untuk kita semua, terutama bagi panjenengan yang sedang belajar tentang spiritual Jawa. Suro diro jaya ningrat ngebur gemimbang putih, jaya jaya wijayanti rahayu kakung kisah dumadi.